sudah pasti hancur ini. Dan Yesus itu kan ditelanjangi, saudara-saudara. Baru dihantam demikian rupa. Tapi Anda pikir Yesus adalah terlihat salah-salah. Yesus tidak salahkan Yudas, Yesus tidak salahkan Petrus, Yesus tidak salahkan Pilatus, Yesus tidak salahkan Herodes, Yesus tidak salahkan kita semua yang ada. Sebenarnya kita yang kena campur, bukan dia. Next, ya ini di sudah Yesus dicampur. Saya yakin aslinya lebih parah dari sekedar gambar ini. Ini yang sutradarai oleh Mel Gibson. Aslinya pasti lebih hancur. Ya, itu ada orang dan salah itu bukan Yesus. Ada orang pernah dicampur segitu aja begitu. Itu ada beberapa cambukan. Nah, Anda bayangkan kalau 40 kali yang hantam algojo, itu gambaran Yesus tubuh hancur. Tapi gambaran ini berikut tadi. Ya, Yesus hanya dia tidak kasih salah siapa-siapa. Mau bikin apa? Mau buat kita merdeka dari dosa dan jangan dijajah lagi oleh dosa. Lanjut. Penyaliban lagi saudara. Sebelum disalib apa yang terjadi? Lihat di sini. Ya, keterangan penderitaan sebelum salib diberikan. Yang pertama, ia harus memikul kayu salib pada pundaknya sudah hancur atau menjadi bubur itu. Jangan lihat di video lalu sama orang sumber ludah maki hancur sama dia lagi. Lanjut, yang kaki dan tangan dipaku, tunjukkan paku-pakunya yang kemungkinan bisa dipakai untuk melakukan harus tembus dengan kayu itu, jadi mesti paku yang mantap. Lanjut lagi, ya, sebelum diberikan salib sering dibanting-banting menjadi mainan. Itu biasanya begitu. Orang salib sebegitu dia banting-banting bola balik jadi mainan. Yesus dia. Lanjut, salib dimasukkan dalam lubang dengan cara yang kasar. Ini semua tetap paku lebar. Dokas mati itu orang kubah dan taruh. Itu sakit setengah mati. Jadi Yesus tidak main-main dalam yang merdekakan kita. Ada dari pahlawan, nonton film pahlawan, saya kasihan Yesus ini luar biasa. Lanjut, ya, ini kondisi di salib, ya, dan di atas salib. Alkitab Barnes mengatakan itu adalah hukuman yang paling hina atau memalukan yang dikenal manusia, dan itu juga adalah hukuman yang paling menyakitkan. Hal-hal berikut ini menyebabkan penyaliban suatu kematian dengan rasa sakit yang khusus. Yang pertama, posisi lengan dan tubuh tidak alamiah, lengan direntangkan ke belakang dan hampir tidak bisa bergerak. Jadi ini betul-betul diikat sekuat mungkin. Gerakan yang paling kecil memberikan rasa sakit yang hebat pada tangan dan kaki dan pada punggung yang sudah dicabik-cabik dengan cambuk. Yang kedua, paku-paku yang dimasukkan melalui bagian tangan dan kaki yang penuh dengan saraf dan otot memberikan penderitaan yang sangat hebat. Lanjut, terbukanya begitu banyak luka terhadap udara menyebabkan peradaban yang hebat yang sangat meningkatkan kepedihan atau kekacauan penderitaan. Yang keempat, peredaran bebas dari darah dihalangi. Lebih banyak darah dibawa keluar oleh arteri-arteri daripada yang bisa dikembalikan oleh pembuluh-pembuluh darah balik karena mengalir keluar semua. Akibatnya ialah terjadi peningkatan yang besar dalam pembuluh darah balik di kepala yang menghasilkan tekanan dan rasa sakit yang hebat. Hal yang sama terjadi dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Tekanan yang hebat dalam pembuluh darah adalah sumber penderitaan yang tidak terlukiskan. Yang kelima, rasa sakit itu naik secara bertahap, tidak ada pengenggoran dan tidak ada istirahat. Tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit sampai mati. Kekasih Tuhan, berarti pengorbanan Yesus Kristus jangan hanya dengan darah tercurah. Anda tidak tahu dari prosesnya ini. Dari pencambukan terus hancur-hancur, disalib lagi lebih hancur lagi. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mati dan dia bangkit. Jadi kalau kita menjadi satu dengan kematian dan kebangkitannya, kita tidak diperhamba lagi oleh dosa. Roma 6 ayat 5 dan 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Kalau kita mendengar tiap tahun hari raya 17 Agustus merdeka, Anda bersuka cita. Harusnya Anda lebih bersuka cita ketika mendengar tentang pengorbanan Kristus. Makanya Paulus mengatakan begini dalam Roma yang lain, kita harus bersyukur. Roma pasal 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kemudian di ayat 18, dan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, hanya Yesus yang bisa lepaskan Anda semua. Tidak ada yang lain. Pendeta tidak bisa berubah. Anda mau undang pendeta dari mana pun, mau dengar KKR, pendeta besar mau dari Amerika dan Jakarta, Korea segala macam, tidak bisa. Kecuali Anda datang langsung kepada satu pribadi yang ajaib, namanya Yesus Kristus, yang mati ganti saya dan saudara. Dia menjadi substitusi bagi saya dan saudara. Harusnya kita yang kena hantam, tapi Yesus ambil alih itu semua. Dia menjadi propitiation, dia menutupi kita sehingga dia yang kena hantam dan menjadi pendamaian bagi saya dan saudara. Kalau begitu, apa tanggung jawab kita di hari kemerdekaan ketika Yesus memerdekakan kita? Ya, tanggung jawab kita yang pertama, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Kita sudah dimerdekakan kalau terima Yesus, jangan bikin dosa sembunyi-sembunyi lagi. Jangan mentang-mentang dimerdekakan kalau bikin dosa sembarangan. Jangan. Lanjut kepada jemaat di Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang berikut, yang terakhir, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita kalau mau dicari terus silakan. Tapi kalau mau dilepaskan datang pada Yesus dan dengar baik, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Terus dekat kepada Dia sehingga Dia yang antar Anda dengan Rohnya yang kudus dan firman-Nya membawa Anda semakin hari semakin jaga kekudusan, semakin hari hidup memuliakan Allah, semakin menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, pelayan yang lebih total melayani Dia sebagai bentuk ucapan syukur kita karena Dia telah memerdekakan kita. Yang diberkati beri tepuk tangan yang lebih baik. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya selesai. Minggu depan baru kita bahas Yunani ya. Hari kita mau bahas Indonesia pun. Yes. Mari teduhkan kepala kita. Angkat di pujian lama, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Saudara, harusnya kita yang kena siksa, tapi Yesus mau memerdekakan kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, jika anak itu memerdekakan engkau benar-benar merdeka. Siapa kita yang tidak pernah terikat dengan dosa dan parah-parah, tapi sungguh pada Yesus ada kelepasan, pada Yesus ada kemerdekaan. Aku mengasihi, oh aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Umat Tuhan yang bukan sungguh-sungguh. Yesus mencintai engkau saudara. Yesus mengasihi lebih dari engkau tahu.
Kalau Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa, Dia memerdekakan kita dari perhambaan hukum Taurat juga. Dan kalau Dia sudah memerdekakan kita dari dosa dan hukum Taurat, maka Dia memerdekakan kita juga dari maut. Maka orang yang percaya kepada Yesus, Anda tidak akan turut dihukum. Karena hukuman yang harusnya kita alami, Yesus telah mengalaminya ganti kita. Masihkah Anda mau bermain-main dengan Dia? Kita telah merdeka kekasih Tuhan. Yesus telah mengatakan sudah selesai, sudah genap ketika Dia ada di Golgota. Apalah artinya memasuki tahun ke-68 kemerdekaan RI kalau kita tetap terjajah oleh dosa? Saya tidak tahu dosa bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang muda. Sejauh saya memandang Anda semua baik-baik saja dan dalam luar Anda meyakinkan, tapi saya tidak tahu kondisimu sesungguhnya. Pagi ini kalau firman Allah menegurmu, berhenti dengan gengsi, berhenti dengan berkeras hati. Pagi ini kalau firman Allah menegur engkau, saya dan saudara, kita semua harusnya datang merendahkan diri dan meneladani Paulus. Dulu dia merasa dia benar, jumpa Yesus dia tahu dia salah. Maukah Anda dimerdekakan? Dan maukah Anda hidup dalam kemerdekaan dan terus mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan itu sebagai bentuk cinta kita kepada Dia sesuai ungkapan dalam pujian kita? Kita mau cinta Dia segenap hati, kita mau cinta Dia segenap jiwa. Bapak Ibu tahu, anak-anak muda tahu, pribadi yang paling mengasihi engkau apa adanya hanya Yesus Kristus. Kalau engkau setuju dengan saya, dan pagi ini saya merasakan bahwa Dia akan memerdekakan Anda sungguh-sungguh sesuai janji. Tidak ada yang Dia omong kosong. Asal engkau mau serahkan dirimu sungguh-sungguh, engkau akan pulang sebagai orang yang dilepaskan. Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Allah sebagai tanda engkau pun tidak sanggup kadang-kadang melawan dosa. Dosa begitu jahat mencacahi engkau. Tuhan pernah bilang sama Kain, hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi Wahyu berkata, Yohanes bilang, Yesus berdiri dan mengetuk pintu hatimu. Putuskan sekarang mau buka hati untuk dosa atau buka hati untuk Yesus sampai lepas dosa yang sanggup memerdekakan kita dan menyediakan tempat di surga. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Kami angkat tangan sebagai tanda kami orang berdosa. Kami angkat tangan sebagai tanda kami tidak sanggup melepaskan dosa ini dengan kekuatan kami. Kami tidak bisa sok berlaku pintar, berlaku saleh, padahal kami busuk juga. Kami mau ada di hadirat Allah terbuka apa adanya. Jika engkau dapati kata-kata kami, pikiran kami, gaya hidup kami, kehidupan rumah tangga, kehidupan bisnis, kehidupan pelayanan kami, ada kenajisan, ada kekotoran dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepaskan kami. Sesuai janji firman dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni kita dari segala kejahatan kita. Tuhan, pagi ini aku percaya banyak orang dilepaskan. Pagi ini aku percaya banyak orang dimerdekakan, khusus mereka yang sungguh-sungguh. Hamba tidak tahu berapa banyak yang tidak pusing, berapa banyak yang biasa saja mendengarkan ini, hamba tidak tahu. Tapi bagi mereka yang terbuka dan sungguh-sungguh mau dilepaskan, hamba percaya kelepasan itu terjadi, pengampunan itu terjadi, perubahan Tuhan kerjakan bagi kami semua. Angkat kami yang terjatuh, pulihkan kami dan ubahkan kami lebih lagi serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih buat kesempatan kami dengar firman-Mu ini. Bagi kami yang sudah pernah dengar, kami dapat berkat double, dan itu artinya kami lebih kuat lagi. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang dimerdekakan dan benar-benar merdeka dan mau hidup sebagai orang yang hidup dalam kemerdekaan yang sejati, sama-sama kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan dulu, saudara. Baik, kita akan memberikan persembahan kedua yang bertugaskan di persembahan.
Ini.